ulama-ulama dulu di awal studi keilmuan mereka, ketika mereka ingin menuntut ilmu, mereka tidak menjadikan menghafal Al-Quran ini sebagai tujuan pokok mereka. Seperti Imam Syafi'i ketika beliau ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik, Imam Malik memerintahkan beliau untuk baca kitab Al-Muwatta dulu. Jadi menghafal Al-Quran ini menjadi tahap awal ataupun pijakan awal mereka untuk melanjut kepada studi-studi selanjutnya. Yang salah hari ini, anak-anak yang menghafal Al-Quran, itu mereka menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai jenjang terakhir mereka. Namun orang-orang tidak melihat bahwasanya ada lanjutan istadhara. Makna menghafal Al-Quran itu bukan menghafal Al-Quran sebagaimana yang kita hafalkan hari ini. Artinya tidak memahami maknanya. Maknanya adalah istadhara. Selain menghafal Al-Quran, namun mampu untuk mendhahirkan, mengeluarkan, memahami, mentadabburi isi-isi daripada ayat-ayat yang dihafal itu. Dan itu yang tidak ada hari ini. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran hari ini, jam terbangnya sudah tinggi, jadi imam di mana-mana, sehingga ketika kita menyuruh dia untuk belajar kitab kuning, untuk apa? Kata siapa punya emas itu mahal? Di toko emas Intan Krungguku cukup 100.000 rupiah, kamu sudah bisa punya emas tanpa drama. Nggak ribet, nggak riba, pastinya berkah. Dikelola oleh seorang santri, jadi insya Allah aman dan terpercaya. Mau emas dengan hati tenang? Langsung aja ke Jalan Ramai Gede Krungguku, samping Bank Aceh Syariah. Toko emas Intan Krungguku. Emasnya berkah, prosesnya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nuruz Zahari pada malam yang berbahagia ini kembali menjumpai Anda dalam suatu program persembahan dari DMDH TV, yaitu Muhadatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berada di momen luar biasa, yaitu momen nuzul Quran, yang merupakan peristiwa luar biasa dalam perjalanan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman bagi umat Nabi Muhammad. Dan tentunya bagaimanakah kita merefleksikan peristiwa luar biasa tersebut dalam perbincangan luar biasa dengan tema refleksi nuzul Quran, apakah menghafal Al-Quran relevan dengan zaman? Dan tentunya untuk membahas topik luar biasa ini, di studio kita telah berhadir sosok yang luar biasa. Beliau merupakan Dewan Guru Dayah Mudi Mesra Samalanga, sekaligus Ketua Komunitas Dakwah Nida Mudi Mesra Samalanga. Dan tentunya beliau adalah Tengku Farid Maulana. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku Farid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar hari ini Tengku Farid? Alhamdulillah, saya alhamdulillah sehat. Kabar baik. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga berharap kepada seluruh pemirsa DMDH TV dimanapun Anda berada, juga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat menikmati dan menyaksikan acara kita hingga selesai nantinya. Baik, alhamdulillah Guru, perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini begitu luar biasa, berbicara tentang Al-Quran, yang bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimanakah kita merefleksikan mukjizat daripada Al-Quran tersebut dalam pembahasan tentang apakah aspek ataupun bagaimana konsep ijazah Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan wahyu daripada Allah, bukan ciptaan daripada manusia. Bagaimana itu Tengku Farid? Baik, Tengku Nur Zahari. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Amma ba'. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada kru DMDH Podcast yang telah mengundang saya. Dan juga terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa, Tengku Nur Zahari ya. Jadi tema yang kita ambil kali ini berkenaan dengan refleksi daripada nuzulul Quran. Karena ini bertepatan dengan 17 Ramadan ataupun malam-malam yang kita yakini sebagai malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama dan di sini ada banyak pendapat,
Walaupun pendapat yang kuatnya Al-Quran diturunkan pada malam yang ke-24, tapi kita merayakannya secara serentak pada malam yang ke-17 Ramadan. Nah, sebelum kita merefleksikan tentang momen yang bersejarah dan momen yang sangat luar biasa ini, terlebih dahulu saya ingin menerangkan mungkin secara sederhana, tapi agak dalam sedikit tentang Al-Quran itu sendiri. Dan tentang seberapa luar biasanya Al-Quran ini, sehingga hidup manusia yang ada di atas permukaan bumi ini pantas berkiblat kepada Al-Quran. Nah, jadi kita membahas tentang sisi i'jaz Al-Quran, sebagaimana pertanyaan Tunku Nur Zahri tadi. Jadi jika membahas tentang sisi i'jaz Al-Quran, itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya daripada konsep zaman, budaya, sosiologi, antropologi, dan sejarah daripada orang-orang Arab itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran sebagaimana kita ketahui diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi mustahil kita membahas tentang keagungan Al-Quran dan sisi i'jaznya jika kita tidak mengulik tentang kenapa Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi Tunku Nur Zahri, sebenarnya sebagaimana kita ketahui, makna i'jaz Al-Quran ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah itsbatul Quran wa ajaza, mengisbatkan Al-Quran, wa ajaza, dan lemah bagi para penentangnya untuk membawakan ayat-ayat ataupun sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, apalagi menandingi Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan i'jaz Al-Quran di sini ada berbagai pendapat sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya i'jaz Al-Quran itu dari sisi diksi ataupun kalimatnya. Ada yang mengatakan innamal i'jaz wa fin nadhmi. I'jaz ini terletak pada susunannya. Ada yang mengatakan i'jaz Al-Quran ini terletak pada kedalaman makna yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan juga i'jaz Al-Quran ini sebenarnya Al-Quran ini tidak bisa dirusak orisinalitasnya, itulah i'jaz Al-Quran. Namun pendapat tersebut, dari semua pendapat tersebut, pendapat yang paling kuatnya adalah i'jaz Al-Quran ini terletak pada keindahan susunan daripada Al-Quran, yang mana keindahan itu tidak bisa ditandingi oleh satupun makhluk yang ada di dunia baik dulu maupun sekarang. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwasanya i'jaz Al-Quran ini, memahami tentang keindahan bahasa Al-Quran ini tidak bisa dilepaskan daripada konsep orang Arab itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa diturunkannya Al-Quran, sebagai bahasa diturunkannya kitab suci yang menjadi kitab suci yang paling pamungkas daripada semua kitab suci yang pernah Allah turunkan dan wahyukan kepada para nabinya, juga kitab suci yang menjadi kitab suci penutup dari setiap nabi yang pernah Allah turunkan kitab suci kepada mereka. Jadi perlu diketahui sebelumnya, Tunku Nur Zahri. Jadi orang-orang Arab ini, sebagaimana peradaban-peradaban yang lain, mereka juga punya budayanya sendiri. Apa budaya mereka? Budaya orang Arab ini adalah mereka terlalu mencintai keindahan-keindahan di dalam bahasa. Makanya ada satu ujar-ujar begini. Ada satu ungkapan begini. Sebenarnya dunia ini bisa digambarkan melalui 3 hal. Yang pertama, otaknya orang Perancis. Yang kedua, tangannya orang Cina, dan lisannya orang Arab. Ini menandakan apa? Bahwasanya orang Arab ini memiliki lisan yang paling fasih. Orang Arab ini merupakan orang-orang yang sangat mementingkan keindahan bahasa di dalam penuturan mereka. Sehingga kan itu terkenal di dalam sejarah para penyair Arab, bahwasanya di Arab itu ada puisi mu'allaqat. Mu'allaqat itu adalah 7 puisi pilihan terbaik dari seluruh yang terbaik, yang mana puisi tersebut diberikan apresiasi tertinggi oleh masyarakat Arab, oleh society Arab ketika itu, dengan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di dinding Ka'bah. Termasuk di antara para penulis puisi mu'allaqat, ada di antaranya yang biasa kita dengar Imrul Qais, Tarafah, Nabighah, dan Labid dan sebagainya. Bahkan ada di antaranya orang tua daripada Ka'ab, yaitu Zuhair bin Abi Salma, yang Ka'ab ini yang penulis daripada qasidah Burdah. Qasidah Burdah ataupun qasidah yang pernah ataupun qasidah Banan Su'ad yang pernah ia sumbangkan kepada Rasulullah. Jadi karena mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bahasanya, bahkan di Arab itu, Tunku Nur Zahri,
Kalau kita baca lembaran-lembaran sejarah dan lembaran-lembaran kitab, ternyata terlahir sebagai penyair adalah impian yang paling mulia. Allah. Bagi mereka, seorang penyair itu lebih hebat posisinya di masyarakat ketimbang komandan perang. Bayangkan, terlahir sebagai penyair dan kefasihan berbahasa adalah sebuah kemuliaan yang paling besar di sisi mereka. Makanya dalam kondisi di mana terlahir sebagai penyair merupakan impian paling mulia dan menjadi orang yang paling fasih berbahasa merupakan satu cita-cita yang paling agung di antara mereka, dan keindahan berbahasa dinilai sebagai sesuatu yang paling luar biasa di antara mereka. Al-Quran justru hadir di tengah-tengah mereka di saat sastra Arab berada di puncak kejayaannya. Allah. Al-Quran hadir membungkam para penyair itu, para penyair yang jumawa. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tengku Nur Zahri, yang lebih hebatnya lagi, Al-Quran yang paling indah itu diturunkan kepada seorang manusia yang ummi, manusia yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Bayangkan, seorang manusia yang ummi diturunkan Al-Quran kepadanya, apakah tidak meluluh lantakkan kesombongan orang-orang Arab ketika itu? Makanya mereka itu bertekuk lutut, para penyair itu bertekuk lutut di hadapan keindahan bahasa Al-Quran. Mungkin di situ sisinya ijaznya, Tengku Nur Zahri. Masya Allah, luar biasa. Berarti salah satu ijaz dari Al-Quran adalah keindahan bahasanya. Keindahan bahasa. Nah, lantas bagaimanakah kita memandang apakah ijaz Al-Quran hanya terbatas pada keindahan bahasanya ataukah ada dimensi lain seperti prediksi ilmiah, harmoni pesan, ataupun bagaimana ketepatan historis dengan masyarakat Arab pada waktu itu? Ya, baik. Saya teringat kepada salah satu petikan Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri pada fasal yang ke-6. Beliau menuliskan lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Al-Quran ini lam taktarin bi zaman, dia tidak menyertai dengan zaman. Artinya Al-Quran ini melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Wahya tukhbiruna, dan Al-Quran ini mengabarkan kepada kita, menceritakan kepada kita anil ma'ad, daripada akhirat. Dan ini kita bisa simpulkan bahwasanya Al-Quran jauh menembus waktu masa depan. Allah. Artinya Al-Quran bisa menceritakan semua prediksi-prediksi, jangankan prediksi ilmiah, bahkan Al-Quran juga bisa menceritakan tentang apa yang terjadi di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami, dan juga Al-Quran menerangkan kepada kita tentang bangsa kaum Ad dan tentang kaum Iram, yang mana kita ketahui bahwasanya dua bangsa ini merupakan bangsa yang ada dan yang eksis jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Tapi Al-Quran bisa mengabarkan sejarah itu dengan sangat-sangat otentik, dengan sangat-sangat tepat, dan juga bisa mengabarkan tentang prediksi-prediksi ilmiah di masa depan. Kita lihat sekarang, para ilmuwan sudah menemukan tentang fakta-fakta ilmiah yang ternyata apa yang mereka temukan di abad-abad belakangan ini ternyata sudah jauh-jauh hari diceritakan oleh Al-Quran. Contohnya, satu penemuan yang paling hebat, yang bahkan penemunya sendiri diberikan hadiah Nobel, yaitu penemuan tentang Big Bang, tentang satu teori dentuman raksasa yang ditemukan. Ternyata teori itu sudah lebih dulu dijelaskan dalam Al-Quran. Juga tentang Al-Quran menceritakan tentang lautan yang keduanya terbelah, yang seolah-olah terpisah oleh satu dinding, yang mana satu lautan dengan lautan lainnya tidak bisa menyatu. Dan juga Al-Quran menceritakan tentang api yang ada di bawah laut. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ada salah satu orientalis barat yang masuk Islam setelah mengkaji Al-Quran untuk mencari lemahnya, namun dia masuk Islam setelah menemukan bahwasanya Al-Quran ini menceritakan tentang fase pembentukan janin dan fase penciptaan manusia yang ada di dalam rahim dengan sangat-sangat detail kala itu. Bayangkan, tidak mungkin Al-Quran ini ditulis oleh seorang nabi yang bahkan tidak kemana-mana, namun Al-Quran mengabarkan tentang tempat-tempat yang jauh dari seluruh dunia. Bahkan ada gunung yang terdapat di Amerika, yang katanya gunung itu adalah namanya Rainbow Mountain ataupun Gunung Pelangi, yang juga diceritakan di dalam Al-Quran. Bayangkan betapa luar biasanya Al-Quran ini mengabarkan kepada kita tentang masa lalu, juga tentang prediksi ilmiah daripada masa depan. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Lam taktarin bi zaman, seperti yang kita katakan tadi, Tengku Nur Zahri, dia tidak menyertai dengan zaman. Artinya kehebatan Al-Quran, ngajaznya Al-Quran tidak terikat dengan zaman. Artinya dia ada baik dulu, sekarang, maupun di masa yang akan mendatang. Masya Allah, begitu luar biasa ijaz Al-Quran. Berarti dari segi
Al-Quran tersebut ijaznya melampaui zaman dan juga keindahan bahasanya, susunannya dan juga luar biasa, juga sesuai dengan keadaan masyarakat Arab pada saat itu. Lantas bagaimanakah Al-Quran itu memberikan tantangan kepada masyarakat yang notabene-nya masyarakat Arab juga merupakan kaum yang ahli dalam hal syair tersebut. Apakah Al-Quran tersebut memberikan tantangan untuk mendatangkan hal yang serupa seperti Al-Quran untuk menjadi tandingan atau seperti apa? Ya, baik. Jadi ada 3 fase. Di mana Al-Quran ada 3 tahapan, di mana Al-Quran ini menantang para penentangnya. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Busiri, ma huribat qattu illa ada min harabin a'dal adi ilaiha mulkiyas salami. Jadi beliau menggambarkan bahwasanya para penentang Al-Quran itu seperti para musuh yang maju di dalam medan peperangan. Kemudian para musuh tersebut harus pulang dalam keadaan kalah dan bertekuk lutut kepada yang ditantang. Jadi sebenarnya Al-Quran ini salah satu bukti Al-Quran ini benar. Al-Quran ini sangat terbuka dan bahkan Al-Quran ini sangat pede untuk menentang para penentangnya. Fase yang pertama, Al-Quran menantang para penentangnya dengan seluruh isinya. Kemudian karena tidak ada yang mampu menyanggupinya, yang mampu menentangnya, Al-Quran kemudian menantang para penentangnya dengan 10 surat yang ada di dalamnya. Kemudian pada tahap selanjutnya diturunkan lagi. Kan sebagaimana kita menantang seseorang, kalau dia tidak mampu, kita turunkan tantangannya kan. Jadi pada tahap selanjutnya Al-Quran menantang para penentangnya dengan 1 surat saja. Bahkan dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika seandainya kalian berada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan 1 saja surat yang semisal dengan Al-Quran. Namun apa yang terjadi ketika Al-Quran membuka tantangan secara terbuka baik kepada jin, bahkan kepada manusia dan manusia, tapi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Pernah ada itu Musailamah namanya kan, yang dia membuat puisi yang judulnya apa namanya judulnya? Wahai Kata. Yang Wahai Kata itu kan. Ayuhat Talalil Bali juga ada puisi yang dibuat oleh Musailamah Al-Kazzab yang dia mencoba untuk menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Mungkin dari segi bahasa dia berusaha untuk menyamai rima-rima yang ada di dalam Al-Quran, namun ujung-ujungnya maknanya aneh. Ya kan, yang tentang kata itu malfil, malhualfil, kan itu ada, tapi maknanya aneh. Tapi yang hebatnya dalam Al-Quran tidak hanya keindahan bahasa, pemilihan diksinya, rimanya yang sangat indah luar biasa, tapi maknanya juga sangat-sangat dalam. Yang bahkan jika seandainya kita mendalami tentang keindahan makna Al-Quran, mungkin tidak akan cukup waktu kita di podcast ini. Harus kita bahas secara khusus itu kalau ingin kita bahas secara tuntas Tengku Nuruzari. Masya Allah, begitu luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Tengku Farid tadi yang berkenaan tentang ijaz Al-Quran, baik itu dari segi bahasanya dan juga turunnya Al-Quran sesuai dengan kondisi masyarakat Arab yang mereka itu jumawa dengan keadaan mereka mampu menciptakan syair-syair yang begitu luar biasa. Dan tentunya perbincangan kita belum selesai, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami di Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Kata siapa punya emas itu mahal? Di toko emas intan Krungguku cukup Rp100.000, kamu sudah bisa punya emas tanpa drama. Nggak ribet, nggak riba, pastinya berkah. Dikelola oleh seorang santri, jadi insya Allah aman dan terpercaya. Mau emas dengan hati tenang? Langsung aja ke Jalan Ramai Gede Krungguku, samping Bank Aceh Syariah. Toko emas intan Krungguku, emasnya berkah, prosesnya mudah. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin lagi. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara.
Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Thawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025. Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon Thalabah Thawalib baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Alhamdulillah, Anda kembali bersama kami di Bincang Seru Menambah Ilmu Muhadasah Ramadan Spesial DMDH Podcast. Dan Alhamdulillah kita masih bersama Tengku Farid Maulana yang membicarakan tentang ijaz Al-Quran. Dan kemudian kita akan melanjutkan pertanyaan kita dalam pembahasan luar biasa ini, Tengku Farid, berkenaan tentang Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Rasulullah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mukjizat tersebut ada yang berupa hissiyah dan juga ada berupa dengan akliyah. Lantas bagaimanakah posisi Al-Quran dalam konteks apakah dia termasuk mukjizat akliyah ataupun yang hissiyah? Ya, baik. Satu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya mukjizat itu terbagi kepada dua. Ada mukjizat yang bentuknya hissi. Mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera baik dengan penglihatan dan sebagainya, panca indera yang 5 itu kan. Iya. Dan mukjizat yang hissi ini akan berakhir dengan meninggalnya seorang nabi. Contohnya bagaimana? Contohnya air yang keluar daripada sela-sela jemari Rasulullah, kemudian pohon yang berjalan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah yang membelah bulan dan sebagainya. Dan ada mukjizat yang bentuknya akli, yang mana ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera, dan mukjizat yang jenis ini hanya bisa ditangkap oleh akal, logika, dan nalar seorang manusia. Nah, di antara kedua mukjizat ini, mana yang lebih hebat dan mana yang lebih utama? Mungkin kalau bagi orang awam, ketika dihadapkan kepada mereka antara membelah bulan dengan lafal-lafal Al-Quran, mana yang lebih hebat? Mungkin mereka akan mengatakan jelas membelah bulan itu jauh lebih lebih keren kan? Ya begitu kan? Mereka tidak dapat melihat dan menemukan di mana keindahan dan di mana i'jaz mukjizatnya Al-Quran. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi di dalam salah satu kitab beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi, mukjizat daripada Rasulullah SAW ketika beliau mencoba untuk menghitungnya, beliau mengatakan ada 3.000 kurang lebih. Kurang lebih ada 3.000 mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad. Walaupun banyak ulama lain yang berpendapat bahwasanya mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad tidak terhingga jumlahnya.
Karena setiap mukjizat yang ada pada nabi sebelumnya itu juga ada pada Nabi Muhammad, bahkan menyaingi mukjizat mereka. Contohnya Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan. Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad menghidupkan benda mati. Jadi orang yang mati dihidupkan biasa karena dia pernah hidup. Istilahnya di sana ada hai'ah kehidupan. Tapi benda mati yang dihidupkan seperti pohon yang berjalan, batu yang bertasbih dan sebagainya, itu lebih hebat. Nabi Musa yang membelah batu kemudian terpancar 12 mata air daripada batu tersebut, mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mukjizat Nabi yang mana air langsung mengalir daripada sela-sela jemarinya, bukan dari batu, bukan memakai wasilah ataupun perantara. Nah, mukjizat yang bersifat akli tadi, dia tidak akan berakhir dengan meninggalnya seorang nabi yang diberikan mukjizat itu. Jikalau mukjizat yang hissi berakhir, maka mukjizat yang akli tidak akan berakhir. Makanya mukjizat yang akli itu seperti apa? Yaitu mukjizat yang ada pada Al-Quran itu sendiri, Tuan Nur Zahari. Coba kita lihat bahwasanya Al-Quran ini sampai hari ini masih eksis. Al-Quran sampai hari ini masih terpelihara dan terjaga orisinalitasnya, keotentikannya dan sebagainya. Jadi bahkan betapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena mereka menemukan kebenaran ada di dalam Al-Quran. Dan betapa banyak orang yang dibuat kagum ternganga di hadapan keindahan bahasa Al-Quran. Kenapa mukjizat yang akli ini lebih hebat? Karena yang pertama tadi tidak terbatas oleh waktu, tidak berakhir dengan meninggalnya seorang nabi. Dan yang kedua, mukjizat akli ini dia hanya bisa dirasakan oleh orang-orang khusus saja. Seperti sebuah makanan. Tentunya seperti sebuah makanan, ada tamu VVIP yang bisa mencicipi makanan itu, ada tamu yang tidak bisa mencicipi makanan itu. Kan kita sering ke pesta kan, ke acara-acara walimah. Jadi jika seandainya yang bisa menikmati makanan itu hanya bil khusus saja, hanya khususiyat saja, maka tentunya makanan itu lebih hebat kadarnya dan lebih hebat harganya. Mungkin begitu juga yang ada pada Al-Quran. Jadi keindahan Al-Quran ini, yang ijaznya Al-Quran ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Makanya di dalam muqaddimah kitab Jauhar Maknun, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari pernah menulis, فَأَبْصَرُوا مُعْجِزَةَ الْقُرْآنِ وَضِحَةً بِصَوْتِ الْبُرْهَانِ وَشَاهَدُوا مَطَالِعَ الْأَنْوَارِ وَمَحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَسْرَارِ فَنَزَّهُوا قُلُوبَ فِي رِيَاضِهِ وَأَوْرَدُوا الْفِكْرَ عَلَى حِيَاضِهِ. Apa yang beliau katakan di sana? Di dalam pengantar kitab beliau yang membahas tentang keindahan bahasa ataupun ilmu balaghah, fan balaghah. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan daripada mempelajari ilmu balaghah sebenarnya itu ada baraisilah. Tujuan daripada mempelajari ilmu balaghah pada dasarnya adalah supaya kita mengetahui di mana letak keindahan Al-Quran, sehingga ketika kita sudah sampai pada taraf itu, maka kita akan berada pada level absaru mu'jizat Al-Qur'ani. Kita akan dinampakkan, kita akan melihat mu'jizat Al-Quran wadihatan bisautil burhani dengan jelas. Wadihatan dengan jelas, bisautil burhani dengan dalil yang sangat terang kan. Makanya seperti kita katakan tadi, Imam Al-Busiri juga mengatakan damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatin. Di antara kehebatan Al-Quran ini, damat ladaina, dia kekal di sisi kita. Artinya sampai sekarang dia masih membersamai kita walaupun sudah berlalu waktu dan masa selama kurang lebih 1,5 milenium lamanya. Fafaqat kullu mu'jizatan, dan dia dapat melampaui setiap mukjizat. Setiap mukjizat tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mukjizatnya Al-Quran. Faqad ladaina damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatan bihi ladaina irja'a walam tadumi kan. Di antara mukjizat-mukjizat yang lain tidak kekal, tapi mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu kekal adanya. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang akli ya. Yang merupakan mukjizat yang istilahnya begitu luar biasa, yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam memahami makna-makna Al-Quran itu sendiri. Lantas di dalam kondisi Al-Quran tersebut merupakan mukjizat akli ya, lantas bagaimanakah perbedaan dampak mukjizat Al-Quran tersebut terhadap ilmuwan, sastrawan dan juga masyarakat awam dalam memahami wahyu Al-Quran itu sendiri? Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam hidup ini ada orang yang punya perannya masing-masing, dan tentu kita mengetahui bahwasanya satu peran itu menyempurnakan peran-peran yang lain. Ada orang yang bisa di satu bidang tapi tidak mampu di bidang yang lain, dan kita memaklumi itu sebagai satu sunatullah. Jadi
peran Al-Quran ini sebenarnya di dalam sejarah ini perannya sangat luar biasa. Apa peran Al-Quran? Jadi kita ketahui bahwasanya ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, jadi pada awal mulanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan mungkin ini yang nanti akan kita tekankan pembahasannya kan. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menghafalkannya. Artinya mereka lebih dulu ditarbiyah makna Al-Quran oleh Rasulullah, diajarkan makna Al-Quran, kemudian baru dihafal. Jadi dengan Al-Quran yang ada di dalam hafalan ini, pada tahap-tahap selanjutnya Al-Quran ini kalau bahasanya berubah menjadi satu epistemologi Islam dan segala keilmuan-keilmuan Islam berasal dan bersumber darinya. Bahkan Al-Quran ini menjadi satu pandangan yang wajib dimiliki oleh orang-orang Islam. Artinya ketika mereka memandang sesuatu, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai neraca untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Jadi disitulah peradaban keilmuan Islam dipengaruhi oleh Al-Quran pada masa-masa selanjutnya, karena Al-Quran ini menjadi satu neraca yang menimbang di antara benar dan salah. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya bagi sastrawan apa? Banyak di antara mereka yang mana mereka mengetahui bahwasanya keindahan bahasa Al-Quran ini dapat kalau bahasanya menginspirasi mereka untuk menciptakan syair-syair, puisi-puisi madah dalam konteks yang lebih baik. Contohnya begini, contohnya kan dulu ada berbagai genre puisi, termasuk ada namanya arisa, syair ratapan, ada hamasa, syair tentang kepahlawanan, ada juga syair ghazal tentang cinta, ada tentang syair hamasah kan, dan sebagainya. Banyak itu syair-syairnya. Jadi Al-Quran ini justru ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, para penyair ketika itu sudut pandangnya tentang melihat keindahan bahasa ini berubah. Jadi Al-Quran ini secara tidak langsung membuat para penyair ini melakukan satu timbangan ketika mereka ingin membuat satu syair. Jadi apakah syair ini dibenarkan oleh Al-Quran ataupun tidak dibenarkan oleh Al-Quran? Karena kan pada dasarnya syair ini tidak memiliki satu bentuk hukum, karena syair ini kan hanya sebagai satu medium untuk menyampaikan pesan ataupun makna. Jika pesan yang disampaikan itu baik, maka baik pula syairnya. Jika pesan itu yang disampaikan pesan yang buruk, pesan yang menghujat, pesan yang menghina dan sebagainya, maka buruk pula. Maka Al-Quran berposisi sebagai penyeimbang itu semua. Dan bagi kita jelas Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya sebagaimana yang telah sempat disinggung oleh Tengku Farid tadi, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Lantas bagaimana kalau kita mengandaikan, apakah mukjizat Al-Quran dari segi bahasa akan sama apabila diturunkan dalam bukan bahasa Arab? Seperti apa itu Tengku Farid? Tidak. Saya berani katakan bahwasanya jika Al-Quran tidak diturunkan di dalam bahasa Arab, mungkin kita tidak akan memperoleh i'jaznya Al-Quran seperti sekarang. Karena apa? Karena bisa kita lihat contoh-contohnya di kitab-kitab suci yang lain, baik Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab suci yang lain tidak punya i'jaz bagaimana yang dimiliki oleh Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam bahasa yang lain tidak ada yang namanya, mereka tidak terlalu memperdulikan tentang keindahan bahasanya ataupun tentang bagaimana bahasa itu diciptakan. Kan bahasa Arab ini termasuk, saya berani katakan bahasa Arab tidak ada satupun bahasa di dunia yang memiliki kompleksitas sebagaimana bahasa Arab. Allah. Itu belajar ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu, bahkan di tingkatan selanjutnya kita belajar badi', bayan, ilmu ma'ani dan sebagainya. Kita melihat bahwasanya betapa luar biasa dan betapa kompleksnya bahasa Arab ini. Bahkan jika seandainya beda harokat saja, itu akan berubah maknanya dengan sangat-sangat signifikan dan sangat kentara. Maka saya yakin jika seandainya Al-Quran tidak diturunkan di dalam bahasa Arab, maka i'jaz itu tidak akan pernah ada. Sebagaimana kitab-kitab yang lain yang diturunkan di dalam bahasa berbeda seperti bahasa Ibrani, bahasa Suryani, kan mereka tidak menonjolkan sisi itu. Al-Quran, kitab-kitab yang lain tidak memiliki i'jaz bagaimana i'jaz yang dimiliki oleh Al-Quran. Makanya kan satu keindahan bahasa, bahkan bisa kita katakan jika Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, ditranslate ke dalam bahasa lain, itu akan hilang keindahan maknanya. Jangankan Al-Quran, puisi
puisi saja ataupun satu karya saja, jika seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu keindahan bahasanya minimal 50%-nya akan hilang menurut saya. Apalagi Al-Quran yang memiliki kedalaman makna yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan oleh para ulama, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran, tafsir Al-Quran itu bukan Al-Quran. Al-Quran yaitu lengkap dengan teks Arabnya. Allah, begitu luar biasa makna daripada bahasa Al-Quran itu sendiri. Lantas kita akan bisa kita sekarang akan beralih kepada isu yang sedang berkembang di masa ini, Tengku Farid. Berkenaan tentang adanya seorang tokoh yang mungkin hanya istilahnya mereka itu berbicara bukan dari segi ranah kepakaran mereka. Mereka mengatakan bahwa menghafal Al-Quran yang merupakan suatu tugas mulia ataupun ibadah yang begitu luar biasa yang kita lakukan dewasa ini selaku umat muslim, yaitu menghafal Al-Quran, yang mana mereka mengatakan bahwa menghafal Al-Quran tersebut tidak lagi relevan dengan zaman sekarang ini, mengingat dengan perkembangan teknologi AI dan sebagainya. Bagaimana kita istilahnya menanggapi tudingan-tudingan ataupun pernyataan seperti itu, Tengku Farid? Kalau menurut saya itu sebenarnya satu statement yang bodoh. Ya. Allah. Terus saya katakan begitu. Ini yang mengatakan ini kita ketahui adalah orang-orang liberal ya, orang-orang liberal di luar sana yang seenak jidatnya mengomentari terhadap hal-hal yang di luar ranah mereka. Makanya disinilah kata ada buku The Death of Expertise, matinya kepakaran, karena mereka suka mengomentari hal-hal yang mereka tidak mengetahui sebenarnya. Jadi mengatakan Al-Quran tidak lagi relevan, ini saya pernah menonton juga, ada satu channel YouTube, itu ada 2 orang, satu cowok, satu cewek, dan yang anehnya cewek ini dia menghafal Al-Quran. Saya dengar dia hafal Al-Quran habis 30 juz, tamam itu 30 juz. Jadi mereka mengatakan menghafal Al-Quran itu enggak guna. Mereka katakan kenapa? Karena kan sekarang teknologi itu berkembang dengan sangat pesat. Kalau dulu mereka membawa dalil begini. Dulu menghafal Al-Quran itu diperlukan karena apa? Karena masa itu Al-Quran ini belum dibukukan. Jadi menghafal Al-Quran ini berposisi sebagai menjaga Al-Quran. Kalau hari ini kan tidak diperlukan menghafal Al-Quran, kata mereka. Karena apa? Karena begitu kita membuka HP kita, membuka layar gawai kita, maka kita akan langsung menemukan Al-Quran. Jadi mungkin saya bisa menjawab ini dengan 3 poin. Yang pertama, menghafal Al-Quran itu akan terus relevan bahkan sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun. Kenapa demikian? Karena tujuan kita menghafal Al-Quran yaitu untuk menjaga Al-Quran pada taraf mutawatir, masyhur dan ma'ruf. Kita mengetahui bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran tidak langsung ditulis ketika itu. Betul. Yang menginisiasi untuk menulis Al-Quran adalah Umar bin Khattab, yang ketika itu pemegang otoritas kekuasaan adalah Abu Bakar. Beliau menyarankan kepada Abu Bakar setelah kejadian di Perang Yamamah dengan syahidnya 70 hafidh, 70 para penghafal Al-Quran. Beliau khawatir jika seandainya Al-Quran ini tidak ditulis, maka akhirnya Al-Quran akan hilang, akan tergerus, akan tidak ada lagi. Maka ketika itu Abu Bakar pertama kali beliau tidak setuju karena beliau tidak berani melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, hingga Umar datang berkali-kali hingga terbukalah hati Abu Bakar untuk melakukannya. Abu Bakar langsung memanggil Zaid bin Sabit, yang mana beliau perintahkan beliau sebagai kepala divisi pengumpulan Al-Quran. Yang ketika itu singkat cerita, Zaid bin Sabit sebenarnya pernah menolaknya karena menurut beliau ini adalah salah satu tugas yang sangat-sangat berat. Bahkan beliau menuturkan, jika seandainya engkau wahai Abu Bakar memerintahkan kepadaku untuk mengangkat satu gunung sendirian, itu lebih mudah bagiku ketimbang mengumpulkan Al-Quran. Itu kata beliau. Sehingga pada tahap selanjutnya Allah membuka hatinya sehingga Al-Quran ini dikumpulkan, yang tersebar di mana-mana, tersebar di pelepah kurma, tersebar di kertas-kertas, tersebar di kulit-kulit binatang, kemudian juga tersebar di pelepah-pelepah kayu, dan tersebar di batu-batu. Dan yang paling besar perannya ketika itu adalah para penghafal Al-Quran, karena Al-Quran paling banyak dikumpulkan daripada kepala-kepala para penghafal Al-Quran ketika itu. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya konteks saat itu para penghafal Al-Quran ini berposisi sebagai hafidh. Hafidh itu kan dari kata-kata hafadha, penjaga ataupun pemelihara. Karena mereka lah Al-Quran ini masih terjaga. Itu yang pertama. Sedangkan sekarang, jadi Al-Quran itu kan
masih diriwayatkan dengan mutawatir, dengan ma'ruf. Bayangkan jika seandainya suatu hari tidak ada lagi Al-Quran yang dihafalkan. Jika seandainya kita benarkan statement mereka tadi, orang-orang liberal ini, Al-Quran tidak dihafalkan lagi, Al-Quran tidak dipedulikan lagi, maka jika seandainya suatu hari ada orang yang mencoba memalsukan Al-Quran, ada orang yang mencoba memodifikasi dan merombak Al-Quran, maka ini akan sangat mudah bagi mereka, karena Al-Quran itu tidak teriwayatkan lagi secara mutawatir, ma'ruf dan masyhur dengan melalui proses hafalan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengandaikan. Nah, ini tujuannya sebagai backup data kalau bahasanya. Kita mengandaikan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, mungkin suatu saat akan ada satu perang besar. Kalau kita andaikan satu perang besar yang meluluhlantakkan teknologi, sehingga teknologi ini semuanya hilang. Kan begitu? Iya, betul. Sehingga jika seandainya ketika itu tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran, juga Al-Quran yang tersimpan di HP, yang tersimpan di data-data, yang tersimpan di hard disk itu hilang semuanya. Dari mana kita akan mengetahui Al-Quran? Dan ketika itu akan ada orang-orang yang mungkin akan mengambil kesempatan itu untuk merubah isi Al-Quran secara keseluruhan. Ini pernah terjadi, Tunggu Nuruzari. Ini pernah terjadi dalam konteks sejarah. Ini pernah terjadi kepada Bani Israel ketika mereka kehilangan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu pernah dimusnahkan oleh seorang raja yang namanya Nebuchadnezzar ataupun Bukhtunasar. Jadi ketika mereka menghilangkan kitab tersebut, jadi selama ratusan tahun orang-orang Bani Israel ini berada di awang-awang. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi pegangan bagi mereka. Jadi kemudian Allah Ta'ala hingga bukan kembali, membuat Nabi Uzair kala itu kembali bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Dan yang efek sampingnya apa? Efek negatifnya apa? Orang Bani Israel ini salah paham, mengira bahwasanya Uzair ini adalah anak Allah. Sehingga kan orang Yahudi ini menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah, dan orang Nasrani menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah. Jadi jika seandainya tanpa hafalan Al-Quran, jika seandainya kita mengandaikan tsunami ataupun bencana teknologi tadi, maka akan terjadi apa yang terjadi kepada orang-orang terdahulu ketika Al-Quran ini dihilangkan. Dan yang ketiga adalah untuk kemuliaan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya menghafal Al-Quran itu diberikan keistimewaan, kemuliaan yang luar biasa oleh Allah. Allah, begitu luar biasa. Jadi kata-kata yang memang pernyataan yang mereka telah lontarkan bahwa menghafal Al-Quran tidak lagi relevan benar-benar terbantahkan. Dengan adanya menghafal Al-Quran, maka insya Allah keotentikan Al-Quran benar-benar akan terjaga. Dan tentunya pembicaraan kita pada kesempatan yang berbagi belum selesai. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah setia bersama kami. Kata siapa punya emas itu mahal? Di toko emas intan Krungguku cukup Rp100.000, kamu sudah bisa punya emas tanpa drama. Nggak ribet, nggak riba, pastinya berkah. Dikelola oleh seorang santri, jadi insya Allah aman dan terpercaya. Mau emas dengan hati tenang? Langsung aja ke Jalan Ramai Gede Krungguku, samping Bank Aceh Syariah. Toko emas intan Krungguku, emasnya berkah, prosesnya mudah. Siap-siap ketagihan, King Fried Chicken hadir dengan ayam super renyah, bumbu spesial dan kelezatan yang bikin nagih. Crispy, juicy, pedasnya lagi. Harga pas, rasa kelas juara. Yuk cobain sekarang. King Fried Chicken, Raja Ayam Goreng, Raja Rasa. Salim Teka di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading. Berdiri pada tahun 1987, diinisiasi oleh masyarakat Dewantara, hadir dengan berbagai keunggulan. Dengan penuh kebanggaan, Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda Palu Gading kembali membuka pendaftaran Thalabah Tawalib baru tahun ajaran 1447 Hijriah. Untuk gelombang pertama, mulai 20 Syawal 1446 Hijriah atau 19 April 2025.
Berikut syarat-syarat pendaftaran. Info lebih lanjut, hubungi kontak di bawah ini. Calon thalabah tawalik baru harus mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut. Jak Hairakan Tamuruno, sejan kamu di DMDH. Multicore Creative, solusi pasti, kualitas tinggi, selalu steady. Live produksi, semua beres, percaya. Siapkan acara spektakulermu bersama Multicore Kreatif. Dari live streaming, backdrop, pentas, videotron, hingga lighting yang memukau semua kami tangani dengan profesional. Percayakan eventmu kepada ahlinya. Multicore Kreatif, solusi event tanpa batas. Multicore Creative, bikin event makin aktif. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik, Alhamdulillah, Ahibba DMDH TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap masih setia bersama kami dalam Muhadasah Ramadan Bincang Seru Nambah Ilmu. Dan tentunya kita masih bersama Tengku Farid Maulana yang telah kita membahas tentang ijazah Al-Quran yang begitu luar biasa. Dan tentunya sebelum kita break tadi, kita telah membahas tentang menghafal Al-Quran merupakan perkara atau sesuatu yang masih relevan dalam konteks zaman sekarang ini. Dan tentunya pada saat kita menghafal Al-Quran, tentunya kita menggunakan daya fikir kita. Lantas bagaimanakah dampak Al-Quran tersebut? Apakah bisa mempengaruhi struktur otak ataupun daya pikir seorang, ataupun apakah ada studi yang membuktikan hal tersebut? Ya, baik. Sebenarnya studi tentang meneliti tentang pengaruh Al-Quran terhadap neurologis ataupun terhadap kecerdasan itu sudah sangat banyak dilakukan. Termasuk di Malaysia juga pernah ada studi demikian, di mana di dalam studi itu dilakukan penelitian, ada seorang anak kecil yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran itu dapat menambah daya ingatnya dan dapat menambah kecerdasan otaknya. Jadi sebelumnya membahas Al-Quran dari sisi neurologis ini ataupun dari sisi kecerdasan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya kan otak manusia itu terbagi ke dalam dua. Ada yang namanya otak kanan, otak kiri. Kalau otak kiri ini berkaitan dengan kecerdasan seperti kecerdasan matematis dan sebagainya. Kalau otak kanan ini berkaitan dengan kecerdasan seperti kecerdasan seni dan sebagainya kan. Jadi kecerdasan itu dibagi kepada tiga. Ada namanya EQ, kecerdasan kognitif, ataupun kecerdasan intelektual tadi. Ada EQ, kecerdasan emosi, dan ada yang terakhir adalah SQ, kecerdasan spiritual ataupun kecerdasan di dalam beragama. Yang sering kita jadikan sebagai tolak ukur di dalam kecerdasan manusia itu biasanya kan EQ, kecerdasan kognitif kan, kecerdasan kognitif. Padahal ada dua kecerdasan lain yang lebih penting, ada EQ, ada SQ. Jadi EQ ini dengan Al-Quran hubungannya apa? Sangat berhubungan. Kita melihat orang-orang yang menghafal Al-Quran itu kecerdasan emosionalnya meningkat pada tahap-tahap tertentu. Kemudian kecerdasan spiritualnya juga. Apakah kecerdasan kognitifnya juga meningkat? Saya ingin menerangkan terlebih dahulu bahwasanya kan menghafal Al-Quran ini dapat membuat kapasitas memori otak kita menjadi lebih besar. Karena kan otak manusia ini kan ada istilahnya, kalau tidak diasah maka dia akan tumpul. Otak manusia ini punya kapasitas penyimpanan tertentu yang jikalau tidak disimpan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk akan tersimpan di sana, akan terisi di sana. Jadi pada dasarnya otak manusia ini harus diasah. Jadi makanya itu menghafal Al-Quran itu dapat membuat konsentrasi seorang itu meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi dan membuat memorinya itu menjadi lebih tajam. Makanya kan ada istilahnya, ini saya ingin ceritakan satu cerita yang pernah saya temukan di dalam buku Rihlah Tahfidz. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh santri-santri Lirboyo, judulnya Rihlah Tahfidz. Jadi buku Rihlah Tahfidz ini satu buku yang menceritakan tentang bagaimana anak-anak dari Singkit ini satu daerah di negara Mauritania ataupun di Afrika sana, di benua Afrika.
Dimana kan kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak Singkit ini merupakan para penghafal terbaik yang ada di dunia. Allah. Nah, dulu saya berpikir para penghafal Al-Quran ini berkumpul di Palestina. Ternyata tidak. Para penghafal Al-Quran ini ternyata mereka para penghafal Al-Quran terbaik di dunia ternyata berkumpul di Singkit. Bahkan itu ada di Singkit itu ada satu kultur ataupun ada satu tradisi, ada satu budaya di mana bagi orang tua itu menjadi aib terbesar di dalam keluarga jika seandainya ada anak berusia 7 tahun belum bisa, tapi dia belum bisa. Allah. sangat berbeda dengan kita. Karena kita kan ada anak-anak perempuan kita yang dibawa pergi oleh cowok yang bukan mahramnya di malam-malam hari, itu nggak menjadi aib. Tapi mereka nggak hafal Al-Quran, tapi udah 7 tahun, aib bagi mereka. Jadi yang hebatnya orang Singkit ini, anak-anak di sana tidak mengenal gawai, apalagi mereka piawai di dalam membangun tempat-tempat yang megah secara keduniaan, tapi mereka memfokuskan dirinya untuk akhirat. Dan Singkit ini adalah salah satu negara yang miskin. Tapi jangan hubungkan mereka dengan religius mereka dengan kemiskinan, karena emang sumber dayanya tidak seperti kita. Bahkan kan kalau di Afrika sana, bahkan negara yang kaya sumber daya saja miskin karena mungkin SDM-nya kurang, seperti di Kongo. Kongo itu kan negara kaya dengan sumber dayanya kobal yang diambil untuk menjadikan baterai di telepon-telepon, termasuk Apple itu mengambil di sana kan. Jadi yang ingin saya katakan bahwasanya negara mereka yang sangat sederhana itu, tapi dari segi keilmuan mereka sangat luar biasa, dari segi hafalan mereka sangat luar biasa. Termasuk ada salah satu guru kami di Mudi sana, nama beliau kalau tidak salah Tunku Abdul Aziz. Beliau juga pernah ke sana. Dulunya beliau belajar ke Tarim, bukan di Darul Mustafa tapi di satu tempat yang lain, juga di wilayah Hadramaut. Ketika itu beliau mendengar bahwasanya guru-guru di Tarim juga menuntut ilmu kepada guru-guru yang ada di Singkit sana, sehingga beliau punya keinginan untuk berangkat ke Afrika, untuk berangkat ke Singkit untuk menuntut ilmu. Saya mendengar cerita beliau tentang betapa luar biasa keilmuan di Afrika. Nah, yang ingin saya ceritakan sebenarnya, jadi kan mereka itu menghafal Al-Quran tahu di mana? Mereka menghafal Al-Quran di satu papan. Karena mereka kan negara miskin, mereka nggak punya uang untuk membeli kertas. Jadi mereka ada satu papan yang selalu mereka bawa. Makanya itu metode hafal bil alwah. Jadi setiap harinya ketika guru-guru ataupun syekh-syekh mereka memberikan ayat-ayat baru untuk mereka hafalkan, mereka tulis di papan itu. Dan kan papan itu kan cuma ada satu papan, besoknya tulisan itu harus dihapus. Jadi mau tidak mau mereka harus bisa menghafal apa yang mereka tulis di papan itu hari itu juga. Karena apa? Karena besok akan dihapus lagi, dikejar oleh deadline ya kan? Karena besok mereka harus menghapus itu karena harus menulis ayat yang baru. Jadi termasuk diceritakan di dalam buku Rilah Tahfidz itu, di antara metode mereka menghafal Al-Quran, mereka tidak menghafalkan Al-Quran sebagaimana kita hafalkan. Mereka terus mengulang bacaan itu hingga 40 kali. Sampai bacaan tersebut terhafal sendiri. Dan yang lebih hebatnya kan ada salah satu metode yang mereka terapkan, yaitu sebagaimana metode yang kita pelajari mungkin di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kan di sana ada Imam Az-Zarnuji mengatakan kalau ingin memantapkan hafalan, hari ini apa yang engkau hafalkan hari ini, besok kamu ulang 5 kali. Besoknya lagi 4 kali, besoknya lagi 3 kali, dan seterusnya. Mereka menerapkan metode itu sehingga Al-Quran itu bersenyawa menyatu dengan mereka. Ini ada satu cerita unik daripada anak-anak Singkit. Cerita ini termasuk cerita yang sangat populer. Walaupun saya membaca orang yang menulis cerita ini di buku itu, dia katakan bahwasanya walaupun dia tidak dapat memastikan tentang keotentikan kebenaran cerita ini, tapi cerita ini sangat populer dan diriwayatkan secara mutawatir. Tadi ada salah satu anak muda Singkit yang mana dia ingin membeli satu buku di toko buku ataupun di lapak-lapak buku. Dia pergilah ke sana, Gunur Zahari. Dia pergi ke sana, ketika dia sampai ke sana, dia mencari buku yang ingin dia beli. Kemudian dia temukan buku itu. Ketika dia temukan buku itu, kalau tidak salah buku itu kamus. Ada satu kamus yang ingin dia beli, dia membuka lembaran buku itu, dia melihatkan sebagaimana kita. Kalau kita ingin beli buku, kita baca-baca dulu. Kan? Jangankan kita beli buku, kita ingin beli buah aja, kita tes dulu buah. Manis atau enggak? Ya, kita kalau ingin beli motor, ingin beli mobil, tes drive dulu. Kan? Dia baca dulu buku itu. Saking lezatnya dia baca buku itu sambil berdiri, dia memindahkan dari satu halaman ke halaman lain, sampai tanpa terasa ternyata buku tersebut sudah sampai halaman terakhir, sudah tamat dia baca. Sudah berakhir dia baca buku tersebut.
Ketika buku tersebut sudah selesai dia baca, dia letakkan di tempat itu, kemudian dia pulang, nggak jadi dia beli. Tahu kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena dia sudah hafal isi. Allah. Luar biasa. Ini yang hebatnya. Bayangkan, mereka yang di usia 70 tahun sudah 70 maaf, yang di usia 7 tahun tadi udah hafal Al-Qur'an, mereka punya daya ingat yang sangat-sangat luar biasa. Ingin beli buku, nggak jadi beli buku karena apa? Karena sudah hafal semua isinya. Ngapain dibeli? Iya. Karena sudah hafal. Itu luar biasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Qur'an ini orang-orang yang menghafal Al-Quran ini punya daya ingat yang sangat luar biasa. Begitu dong menurut saya. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya kalau kita ingin follow up pertanyaan tadi, apakah bisa kita katakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran namun tidak bisa memahami makna Al-Quran, bisa dikatakan dia orang tersebut kurang unggul, atau bisa dikatakan lebih unggul dalam segi kapasitas intelektual dibandingkan orang yang hanya memahami namun tidak menghafal? Bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti itu? Antara menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran, mana yang lebih unggul dan mana yang lebih baik? Saya ingin mengutip penuturan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama Mesir terkenal, Allah maghfir lahu. Beliau mengatakan, umirna bitadabburil Quran. Kita diperintahkan untuk mentadabbur makna Al-Quran, untuk memahami makna Al-Quran. Waqad takaffalallahu bihifdhi, dan Allah Ta'ala telah menjamin, telah menanggung untuk menjaga makna daripada Al-Quran. Walakinnana, namun yang terjadi hari ini, walakinnana syagalna bihifdhi, kita terlalu sibuk untuk menghafalkannya, wa tarakna tadabburah, dan kita meninggalkan untuk mentadabbur maknanya. Makanya kan ada beberapa ulama di Aceh yang di dalam pengajiannya kita melihat bahwasanya mereka mengkritik para penghafal Al-Quran. Ini dalam tanda kutip anak-anak yang disuruh untuk menghafal Al-Quran, yang di awal mula perjalanan kehidupannya sejak masih kecil disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kemudian banyak saya lihat komentar-komentar miring yang menghujat ulama itu dengan membandingkan bahwasanya Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 tahun, Imam As-Suyuti usia 8 tahun, bahkan Ibnu Sina di usia 5 tahun, Imam At-Tabari di usia 7 tahun, Imam Nawawi sebelum balik, Imam Ahmad bin Hanbal sebelum balik, dan sebagainya. Bedanya tahu di mana? Bedanya, jadi ulama-ulama dulu di awal studi keilmuan mereka, ketika mereka ingin menuntut ilmu, mereka tidak menjadikan menghafal Al-Quran ini sebagai tujuan pokok mereka. Tadi menghafal Al-Quran ini hanya sebagai batu loncatan pertama, bahkan tidak masuk ke dalam studi itu sendiri. Allah. Jadi seperti Imam Syafi'i yang kita tahu ketika beliau ingin menuntut ilmu kepada Imam Malik, Imam Malik memerintahkan beliau untuk baca kitab apa itu? Kitab Al-Muwatta dulu untuk membaca, bahkan Imam Syafi'i telah hafal ketika itu. Begitu juga ulama-ulama terdahulu. Mereka duluan melakukan yang namanya menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran ini menjadi tahap awal ataupun pijakan awal mereka untuk melanjut kepada studi-studi selanjutnya. Yang salah hari ini dan yang tidak dibenarkan metode yang salah hari ini, yang salah kaprah adalah anak-anak yang menghafal Al-Quran itu mereka menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai jenjang terakhir mereka. Itu yang salahnya. Kenapa demikian? Karena banyak kita lihat kejadian di lapangan, walaupun tidak ada semuanya, tapi oknum banyak di lapangan. Ketika ada anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, bahkan anak itu dikomersilkan, artinya ditayangkan di televisi dan sebagainya, di antara mereka banyak yang begini, ketika mereka sudah menghafal Al-Quran, ketika mereka sudah punya satu tempat di masyarakat, diulu-ulukan dan sebagainya, mereka punya sikap malas untuk mempelajari ataupun untuk memahami maknanya. Padahal bukan itu yang diperintahkan, bukan menghafal Al-Quran. Makanya kalau seandainya kita ingin antara mentadabbur maknanya dengan menghafalnya, yang diajarkan oleh Nabi di awal kali adalah mentadabbur maknanya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, kami tidak akan melewati 10 ayat Al-Quran sebelum kecuali kami memahami maknanya dan mengamalkan isi yang ada di dalamnya. Itu maksudnya. Maka sebenarnya mungkin ada ayat-ayat yang memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Bukan ayat, maksudnya ada hadis yang mana Nabi mengatakan bahwasanya misalnya begini makna hadisnya. Orang yang menghafal Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada 10 orang lain ataupun 10 keluarganya. Itu benar, hadis itu benar. Namun orang-orang tidak melihat bahwasanya ada lanjutan istabhara. Makna menghafal Al-Quran itu bukan menghafal Al-Quran sebagaimana yang kita hafalkan hari ini. Artinya tidak
tidak memahami maknanya adalah istadhara, selain menghafal Al-Quran namun mampu untuk mendahirkan, mengeluarkan, memahami, mentadabburi isi-isi daripada ayat-ayat yang dihafal itu. Dan itu yang tidak ada hari ini. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran hari ini, jam terbangnya sudah tinggi, jadi imam di mana-mana, sehingga ketika kita menyuruh dia untuk belajar kitab kuning, untuk apa? Ada mungkin di antara mereka yang mengatakan, untuk apa kami sudah hafal Al-Quran, untuk apa kami belajar kitab kuning. Dan yang tidak kita sukai, banyak tempat-tempat tahfizul Quran itu yang mereka sebenarnya kan mereka cuma fokus kepada hafal Al-Quran. Bahkan di antaranya kan ada, saya lihat dan sharing itu, ada metode 3T 1M, ada metode tawazun dan sebagainya. Bahkan bisa kita katakan yang susah itu Tunku Nur Zahri bukan menghafal Al-Quran. Sekarang 6 bulan tembus 30 juz. 6 bulan. Kan itu ada metodenya sendiri yang dimana kita dikarantina, tidak memikirkan apa-apa dan melakukan apa-apa selain menghafal Al-Quran. Bahkan ada yang kemarin saya lihat di berita 4 bulan sudah hafal 30 juz. Tapi memahami makna Al-Quran ini butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Makanya kalau kita bilang mana yang lebih diprioritaskan, jika seandainya tidak bisa kedua-duanya, maka silahkan pahami makna dulu, nanti Al-Quran ini bisa kita hafalkan kan. Karena begini, yang dimaksud dengan seorang ulama itu tidak ada syarat untuk menghafal Al-Quran. Coba kita lihat di dalam kitab Waraqat. Di sana ditulis oleh Imam Jalal Al-Mahalli ya. Jalal Al-Mahalli beliau menulis, wa min syaratil mufti ay yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an wa khilafan wa madhhaban. Beliau mengatakan bahwasanya di antara syarat seorang menjadi mufti, ahli di dalam berfatwa, adalah dia harus alim di dalam bidang fiqih, baik furu', baik asal, baik madhab, dan baik khilaf-khilaf yang ada terjadi. Dan di bawahnya beliau menuliskan, wa tafsirul ayatil waridati fil ahkami wal akhbaril waridati fiha. Jadi di antara syarat mufti adalah dia mampu memahami tafsir daripada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum yang akan dia cari ketetapannya ataupun yang akan dia cari maknanya, dan juga hadis-hadis. Tidak ada di sana menghafal Al-Quran. Bahkan istilah hafid itu bukan untuk para penghafal Al-Quran, tapi hafid itu istilahnya untuk orang yang hafal hadis 100.000 hadis lengkap beserta perawi dan sanadnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab I'anatut Talibin, jilid 3 itu pada permasalahan wakaf, di sana ada satu kasus hukum di mana jika seandainya orang mewakafkan sesuatu mengaitkan kepada para ulama, maka di dalamnya tidak masuk para penghafal Al-Quran. Yang menghafalkan Al-Quran saja. Tapi kalau para mufassirin, kata para ulama, itu masuk ke dalamnya. Maka artinya apa? Artinya menjadi ulama tidak disyaratkan menghafal Al-Quran, dan menghafal Al-Quran ini bukanlah ulama. Para penghafal Al-Quran bukanlah ulama. Kalau seandainya para penghafal Al-Quran adalah ulama, maka anak-anak di televisi yang umur 5 tahun, 7 tahun itu cukup jauh, karena ulama, tapi hidup dan apa yang mereka hafalkan itu mereka tidak ketahui maknanya, mereka cuma menghafalkan saja. Begitu, Guru. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya dalam psikologi pendidikan kita mengenal istilah, ada perdebatan antara rote learning, pembelajaran berbasis hafalan, dan meaningful learning, pembelajaran berbasis pemahaman. Lantas bagaimanakah posisi Al-Quran, bagaimana posisi menghafal Quran dalam perdebatan ini, Tengku Harid? Ada yang namanya tadi berbasis pemahaman dan berbasis hafalan. Ada satu kaidah yang punya ini, al-hafidhu hujjatun ala man lam yahfadh. Saya temukan satu kaidah ini ataupun satu ungkapan makalah ini di dalam kitab Tahrir. Jadi di sana diterangkan bahwasanya orang yang menghafal ini dia merupakan argumen. Artinya begini, artinya dia dirinya itu bisa menjadi argumen, bisa menjadi hujjah ala man lam yahfadh terhadap orang yang tidak menghafal. Artinya orang yang menghafal ini mereka punya satu keahlian yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak menghafal. Jadi basis keilmuan antara menghafal dengan memahami itu jelas memahami ini lebih baik ketimbang menghafal. Bahkan kan kalau kita ketahui sendiri, para ulama itu lebih dulu memahami ketimbang menghafal. Kita lihat sendiri, ada alfiyah. Saya pernah merasakan sendiri begini. Saya menghafal alfiyah dulu di kelas 2. Kalau di pondok saya di kelas 2 itu menghafal alfiyah sebelum saya memahami isi daripada tiap bait itu. Saya lebih sulit menghafalnya. Tapi setelah saya paham tentang makna dan apa yang dijelaskan oleh bait itu, menghafal itu lebih mudah.
begitu. Jadi basis antara pemahaman dengan hafalan itu sebenarnya tidak saling kontradiksi, tapi ini harus disesuaikan. Kalau bisa dipadukan ya silahkan padukan keduanya. Tapi kan masalahnya hari ini mungkin kita tidak punya waktu karena kan ada yang harus dikorbankan seperti kata kita tadi. Kalau seandainya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu harus dikorbankan memahami maknanya karena kan tidak mungkin di saat yang bersamaan. Kalau ada bisa-bisa saja silahkan. Tapi yang ada hari ini kan tidak kedua-duanya. Misalkan kalau ada seandainya pondok-pondok yang mengajarkan untuk menghafalkan Al-Quran sambil per ayat yang dihafalkan itu dipelajari tentang nasikh mansuknya, tentang asbabun nuzulnya, tentang muhkam mutasyabihnya, tentang muqayyad dan amnya dan sebagainya, itu dibahas tuntas semua, tidak mengapa. Ya silahkan, berarti di saat yang bersamaan dia hafal dan dia juga paham. Tapi kan tidak kita temukan yang demikian. Makanya silahkan ja'bud ilaih, kemudian nanti nawate hafal Al-Quran. Artinya baik sampai nanti mana? Nyo kan tak pegang hantar biar hafal Quran. Kan tak pegang hantar biar hafal Quran. Perlu digaris bawahi. Nyo mana? Baik sampai nanti kan orang wate tak pegang lagi nyo. Wate tak pegang nyo ketika kepiahan lot, kepiah ada perayaan, baik boleh ada kredit mana? Ketika ada orang hafal Al-Quran, tapi ente icih menjadi songong, tidak mau lagi belajar maknanya, tidak mau lagi belajar ilmu yang berasal daripada turas, hukum fikah yang pada akhirnya lebih penting pada dasarnya. Baik sampai ente kepikir ada hafal Al-Quran kan? Silahkan hafal Al-Quran, tapi ilmu ataupun pemahaman tentang ayat Al-Quran ini juga pelajari pada saat yang bersamaan. Dan menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang Imam Al-Ghazali kebegah beliau, seharusnya yang awal kali ditekankan kepada seorang anak itu membereskan perihal akidahnya dulu. Baik sampai nanti ketika kawai dapat hafal Quran, sehingga akidah gelempah, nanti ijih yang boleh belajar akidah. Tapi hana apa hafal ju Al-Quran asalkan nanti iji bebal untuk mempelajari yang namanya hukum-hukum yang ada di dalam kitab kuning. Mana? Allah. Terakhir pertanyaannya Tengku Farid. Apabila seseorang telah menghafal Al-Quran, namun ia tidak memahami isi daripada Al-Quran tersebut, apakah ada konsekuensi yang dibebankan atau yang diberikan kepada orang tersebut? Bagaimana itu Tengku Farid? Ya, mungkin Jadi itu di kitab kan ada dua itu. Ada sahwu dan ada nisyan. Sahwu itu nyamnya balik. Sahwu itu lupa terhadap sesuatu, lupanya itu akan bisa ada kembali dengan mengingatkan dengan adna tambih, dengan serendah-rendah pemberitahuan, ya kan? Kemudian ada yang namanya nisyan. Nisyan itu yaitu lupa terhadap sesuatu sama sekali juga ada mandum hana tinggal lim becut. Jadi menyatafai Al-Quran konsekuensi fikih ji ataupun konsekuensi hukum ji menyatafai Quran tanya nisyan kan sahumnya sawan dosa. Yang dosa adalah nisyan yaitu melupakan Al-Quran sama sekali. Artinya hana dengan baju putra yang tafaili ya. Putra yang kali tafainya berarti dosa rai merempat dan maka ji urang bawa hafal Quran karena kawai ia nya. Nah hana dalihnya. Menyata anda ji ia tafai Quran karena untuk dosa menyata lupakan berarti beda baju hukum karena tinggal deuk lam. Ya benar. Kan? Jadi menyana urang hafal Quran tapi tidak memahami maknanya, maka urang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang hafalannya tidak bermanfaat. Karena di Imam Al-Ghazali di dalam kitab Sirajul Talibin, di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan ilmu nafi' dan ilmu ghairu nafi'. Ilmu nafi' adalah ilmu yang membuat getanya semakin ya ke Allah Ta'ala, semakin tahu dengan Allah Ta'ala. Maka jika urang but yang takalan urang but seandainya lih gebut gaknya makin ya ke Allah Ta'ala, makin ya untuk kepubur masjid, berarti ilmunya nafi' bermanfaat. Dan yang tak minta pakan yang tak minta karena sebenarnya salah tujuan dia jabut kan untuk belajar pajero dan kan untuk bergerak dua tingkat. Tujuan dia jabut itu untuk merumpat ilmu nafi'. Dengan ilmu nafi' tanya semakin ya kepada Allah Ta'ala kan. Orang yang lih gebut tufah ke gebut tapi hanya ya Allah Ta'ala, berarti kesimpulannya putra ilmunya hanya nafi'. Ilmu yang dipelajari lagi tidak bermanfaat. Maka jika nak ujar-ujar mana orang yang jauh daya, nak orang tanya orang kampung nak orang tanya tunggu pakai nak nemid yang jauh daya horonyo iji mucu, nak nemid yang jauh daya horonyo iji dipu masih dan sebagainya. Bahaya ija abut. Nah gurang jauh mana? Karena daya hanya bengkel. Karena daya hanya bengkel, jadi mungkin yang teruk bengkelnya adalah Honda. Sebenarnya nyo pribadi lo sebenarnya lo kurang setuju dengan statementnya, dengan jawabannya, karena menyata pegah dayahnya bengkel berarti yang tambang dalam dayahnya adalah urung batat mandum, batik mandum, mafia mandum.
Dan orangnya tak ingat bahawasanya orang anak mitnya ketika akan hancur di luar daya, kaji ke mafia luar daya, nyampe lejuk daya. Nya nanti kacau data lahir. Macam mana? Berarti menuju jawaban ji. Pakai nak tungku-tungku ataupun urun jabut yang leh gebut tapi hana agak amal betra yang gebutnya. Berarti jawabannya simple. Ilmu kan hana dapat. Berarti ilmu yang kagebutnya tidak memberikan manfaat kepada agaknya. Berarti hafalan lagi yang syik tunggu. Nah hafalan Al-Quran yang nafik, nah yang kedua nafik. Nah orang manusia ni lam Al-Quran, Al-Quran mantabah. Tapi Al-Quran tersebut istilahnya mana? Ho yang gebloh Al-Qurannya menyindir beliau, tapi beliau tidak merasa tersindir. Allah. Berarti Al-Quran yang gafanya hanya sebatas hafalan yang bercokol di kepalanya, namun tidak memberikan efek apa-apa terhadap sikapnya. Menyada pegah orangnya orang hafal Al-Qurannya dengan diri hafal Al-Qurannya, istilahnya kibar ada pegah. Kaji dah, orangnya orientalis sungguh. Orientalisnya Al-Quran luar ulai hafal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim luar le. Nya orientalis awak yang tidak masuk Islam tapi Al-Quran dia hafal. Tapi Al-Quran itu apakah memberi manfaat kepada dia? Tidak, agak. Maka orang yang hafal Al-Quran tidak memahami maknanya, bahkan tidak mengamalkan maknanya, tidak memahami tapi tidak mengamalkan makna Al-Quran. Urun tersebut berarti pemahamannya hafalannya tidak nafi, berarti hafalannya ghairu nafi, hanya bermanfaat. Dan yang paling penting kan nyom bacut kan. Jadi memahami makna Al-Quran itu lebih penting ketimbang menghafal Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena orangnya orang memahami Al-Quran dan mengambil hukum Al-Quran daripada terjemahan Al-Quran. Dan kalau tidak bergabung terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Benar kan? Jadi lagi contoh menuju yang kalian salah kaprah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana ji putra, terjemahan ji Allah tidak memberatkan hamba di luar batas kemampuan. Ibantah le awak itu man le lega tungku urung gunung diri. Sanggup hadapi masalah udik. Berarti fakta di lapangan bahwasanya ujian udip di luar kemampuan. Banyak seandainya terpegahkan di luar kemampuan, dia bunuh diri. Berarti di luar kemampuan. Nyan apakah ayatnya salah ataupun pemahamannya salah? Berarti pemahamannya salah, ayatnya mungkin salah. Makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha hanya damang ke dalam terma usul fiqh, iaitu mustahil taklif ma la yuta'. Sesuatu Allah Ta'ala mungkin taklif dengan sesuatu yang tidak kita sanggupi, yang di luar batas kemampuan kita. Taklif ma la yuta'. Taklif ma la yuta'nya nanti jin kalian karena pembahasan khusus di dalam usul fiqh. Adinya nan Allah mentu ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah keun kegok pegah kegok pubruk gok lebih buruk ketimbang lebih berat dosa lagi ketimbang pembunuhan. Kita cara ada pegah fitnah gok. Fitnah dalam konteks dalam bahasa dia lebih buruk ketimbang pembunuhan, sedangkan dosa pembunuhan lebih keji kan. Kennya yang maksud fitnah orangnya kan maksud jikun kegop pubruk gop, tapi fitnah orangnya kan fitnah ke le, fitnah dajjal itu, fitnah kita fitnah yang maksud di sini adalah syirik. Jadi memahami menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya yang akan menyebabkan kebanyakan kita salah kaprah. Maka yang terpenting adalah orangnya untuk memahami Al-Quran tentunya kita membutuhkan berbagai piranti-piranti keilmuan. Lagi contoh nahwu, saraf, ilmu bayan, balaghah, ma'ani, badi', arud dan sebagainya. Ya kan? Mungkin. Masya Allah, begitu luar biasa perbincangan kita pada hari yang berbahagia ini, dan tentunya perbincangan kita insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua. Namun sebelum kita berpisah, kita berikan kesempatan kepada Tengku Farid untuk memberikan closing statement pada pertemuan kita pada yang berbahagia ini. Sesuai dengan tema Buno, relevansi, apakah masih relevan untuk menghafal Al-Quran? Jawaban tetap relevan. Man menyana orang liberal yang mengatakan hanali relevan, hanali cocok. Yang jawaban na dua buah bit yang menjawabnya. Lungkun juga no. La ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahmi. La ta'jaban. Hana payah hirun ke? La ta'jaban. Baik hirun. La ta'jaban li hasudin, bagi orang-orang hasud, bagi pendengki, raha yunkiruha, yang mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengingkari Al-Quran. Tajahulan, yang mana mereka dalam keadaan jahil, padahal mereka itu adalah orang-orang wahwa ainul hadikil fahimi, memiliki pemahaman yang hebat. Artinya mana awak liberalin takui bahwasanya awaknya naga ilmuwan, kan bangai kaum cuti nalar, bukan kaum defisit akal. Wah emang awak hayu. Tapi karena Buno pernah ni behirun ke pegah. Yang rupa-rupanya sejak ribuan tahun yang lalu karena makanya gejak gelanjut di akhir bait tersebut
qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Karena mata terkadang mengingkari sinar matahari karena terlalu berkilaunya. Di begah di matanya hana laga sinar, padahal tanpa sinar tersebut tajam mantang rebah ada, ya kan? Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami, dan mulut juga mengingkari tentang kejernihan air yang melegakan tadi karena sakit yang ada di dadanya. Urang kepegahnya hana mangan karena dengan sakit ne. Ci jino pulih sakit tersebut menyahanai haudi. Ya benar. Jadi jangan heran jika seandainya ada orang yang mengingkari Al-Quran. Bahkan sampai kapanpun itu akan terus ada. Namun lagi ada pegah buno, raddat balagatuha da'wa mu'aridhiha raddal ghayur yadal jani anil hakami kan. Jadi Al-Quran ini tingkatan balagah dan keindahan bahasanya dapat mengalahkan semua para penentangnya. Dan penentangnya itu geumpamakan oleh Imam Al-Busiri, mereka akan karena Al-Quran ini gejaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Dan di antara faedah kita nyonyo sebagai refleksi nuzulul Quran, teruslah membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran baik di siang maupun di malam-malam Ramadan. Karena membaca Al-Quran di waktu-waktu ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah taala. Dan juga syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Dan kemudian terakhir, qarat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Qarat biha, membaca Al-Quran dapat menenangkan ainu qariha, mata hati para pembacanya. Maka lungkun kepada mereka ke Imam Al-Busiri, laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi, engkau telah memperoleh kemenangan daripada Allah Ta'ala, maka peganglah kemenangan tersebut yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Mungkin lagi. Masya Allah, begitu luar biasa perbincangan kita pada kesempatan yang berbagi ini dengan Tengku Fahrul yang membicarakan tentang refleksi Al-Quran, tentunya bagaimana ijaz Al-Quran luar biasa dari segi bahasa dan kesesuaian dengan kondisi masyarakat Arab yang begitu luar biasa. Mereka menyanjung dirinya dengan keahlian mereka dalam mengungkapkan syair-syair, dan tentunya menghafal Al-Quran merupakan sesuatu yang relevan untuk kita pertahankan dewasa ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang memakmurkan Al-Quran, mengiyakan Ramadan dengan Al-Quran, dan tentunya Al-Quran berkata bahwa baca Al-Quran, sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Dan insya Allah, dan tentunya perbincangan kita yang begitu luar biasa ini telah berakhir pada kesempatan yang berbagi ini. Dan tentunya ucapan terima kasih luar biasa kepada Tengku Fahrul yang telah share ilmu yang luar biasa pada kesempatan berbagi ini. Insya Allah ke depan kita kembali berjumpa dalam tayangan yang sama, yaitu Muhadasah Ramadan, bincang sunnah nambah ilmu. Dan tentunya akhir kata, saya Nur Zahari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.